Karena mungkin warga yang lagi jaga di pos ronda spontan juga ngedengar teriakan ada maling, dan posisi gue waktu itu lagi lari. Jadi ya kebetulan gue langsung disergap sama warga. Jadi sebetulnya yang nangkap gue ini bukan buser sih, warga sebetulnya. Nama gua Ivan Sebastian, biasa dipanggil Bolang, umur gua 30 tahun. Kasus gua di sini, gua kena pasal 112 ayat 1 sebagai pemakai atau pengguna narkoba jenis sabu. Hukuman gua 4 tahun subsidiar 3 bulan. Jadi waktu kejadian itu sekitar jam setengah 10 malam lah. Gue beli barang itu sekitar 1 gram. Mungkin sekitar setengah 11 gue sampai rumah. Dan gue juga di situ lagi, ya bahasanya lagi pakau lah ya. Gue lagi pakau, nggak lama gue lagi pakau, ya buser-buser itu datang. Nggak lama kemudian, ya buser matiin lampu kontrakan gue. Pas gue buka pintu kontrakan gue buat nyalain lagi lampu, ternyata ada buser di depan dan nodong beceng ke gue kan. Spontan gue langsung tutup lagi pintu, gue selot pintunya, gue lari lewat pintu belakang. Tapi di belakang juga udah ada 2 buser yang udah nungguin gue. Waktu gue lari lewat pintu belakang, gue sempet dipegang, tapi gue ngelawan. Akhirnya gue bisa lepas. Pas gue lari, nggak jauh dari rumah kontrakan gue itu kan ada pos ronda ya. Jadi busernya itu neriakin gue maling. Karena mungkin warga yang lagi jaga di pos ronda spontan juga ngedengar teriakan ada maling, dan posisi gue waktu itu lagi lari. Jadi ya kebetulan gue langsung disergap sama warga. Jadi sebetulnya yang nangkap gue ini bukan buser sih, warga sebetulnya. Warga sempat ada yang mukul, cuman begitu busernya udah nyamperin gue, udah megang gue, baru ada yang ngeh, ternyata oh ya ini orang sini gitu loh. Jadi mungkin karena spontanitas aja mereka nangkap gue karena posisi gue lari pas ada yang teriakin maling waktu itu. Dan mungkin kalau memang waktu itu gue nggak diteriakin maling, mungkin gue nggak sampai sini sih. Sebelumnya di tahun 2016 sempat ada kejadian yang mirip lah ya. Jadi waktu itu gue di rumah juga sempat digerebek juga sama buser. Cuman ya alhamdulillah ya masih dilindungin gue sama doa anak gue sama Allah juga ya. Sampai waktu itu gue juga untung nggak nyampe sini sih untungnya gitu. Cuma sebenarnya harusnya dari situ gue sih belajar. Tapi memang karena pergaulan sama lingkungan mungkin ya ego gue juga yang tinggi. Sampai kemarin tahun 2020 gue ketangkep ya, salahnya gue memang gue masih pakai narkoba sih. Mungkin bokap gue udah jengah juga kali ya nasehatin gue buat berhenti main narkoba, ya buat balik lagi ke jalan yang lurus-lurus aja. Tapi emang guanya mungkin yang tambeng ya, dan akhirnya gue mungkin harus belajar hidup itu di sini. Mungkin memang ego gue waktu itu yang berbicara ya, pergaulan juga sih. Jadi mungkin gue masih main narkoba dan masih terjun di dunia narkoba. Sebenarnya sih gue juga di sini nyesel juga ya, cuman namanya penyesalan tuh buat pelajaran lah buat gue. Jadi mungkin kedepannya gue bisa jadi orang yang lebih baik lagi lah. Terlebih buat anak gue ya, gue harus jadi ayah yang baik buat anak-anak gue nanti.
gue juga udah berkeluarga ya. Gue nikah waktu itu umur 20 tahun di tahun 2012. Alhamdulillah sampai terakhir ini gue udah dikasih 4 orang anak yang ya lucu-lucu lah. Ya untungnya sih mereka masih kecil ya, jadi nggak begitu ngerti ya. Tapi anak-anak gue sih taunya kesibukan ayahnya itu jadi seorang montir ya di bengkel ya, bengkel di rumah sih, usaha kecil-kecilan. Kebetulan gue suka sama dunia otomotif itu waktu dari zaman SMP lah ya. Jadi zaman SMP gue baru awal-awal nakal tuh tahun 2007-an. Jadi sekolah bawa motor lah, namanya anak ABG dikasih motor kan. Biasalah petantang petenteng buat gaya-gaya. Sampai akhirnya gue kenal dunia balap tuh main motor. Awalnya sih main motor ya. Sebenarnya dulu juga nggak kepikiran buat main narkoba. Karena awalnya gue pikir nyari duit di motor tuh enak. Dulu awal gue main motor tuh gue bisa dibilang bawa motor ya, joki lah ibaratnya gitu. Dari tahun 2007 sampai 2013-an sampai punya anak 1 waktu itu. Masuk sini sih kegiatan sih oke-oke aja, maksudnya nggak ada kejenuhan ya, tapi seiring jalannya waktu ya jenuh juga lah di blok. Kalau dari pas datang ke sini sih sampai gua kerja di sini tuh nganggur lah ya, nganggurnya tuh 9 bulanan. Tiap hari nggak ada kegiatan tuh jenuh asli, bingung. Kayak orang nggak ada tujuan, tiap hari cuman makan, tidur, bangun, makan, tidur, bangun. Ya selebihnya muter-muter. Tapi buat sekarang sih ya alhamdulillah karena ada kegiatan, jadi ada hal yang baru juga yang gue temuin kan. Kebetulan juga ada temen kan yang udah lebih dulu di Bimbiat, di Kopi, di Lab. Jadi ya awalnya sih sering nanya ke dia ada lowongan nggak, ada lowongan kerja nggak. Jadi selang berapa lama dia ngabarin gue, dia bilang ada lowongan tapi di Tempe, dia bilang. Dia bilang mau nggak kerja di Tempe, gue bilang ya udahlah di mana aja yang penting gue ada kegiatan, gak jenuh di sini kan gitu. Sebenarnya sama dunia Tempe ini juga gue awam lah, nggak ngerti sama sekali. Ibaratnya dari ya mungkin yang gue tahu bahan dasarnya tempe aja ya, kacang kedelai. Cuman untuk prosesnya, untuk pengerjaannya gue nggak tahu sama sekali. Kebetulan sih tahu di sini, jadi ilmu juga sih buat gue. Jadi gue coba hal yang emang belum pernah gue tahu gitu loh. Awalnya sih sama kerjaan ini canggung terus ibaratnya mungkin nggak asik, sebetulnya nggak asik buat gue sebetulnya ya, karena gue ngerjain hal yang nggak ada di dunia gue sebelumnya gitu loh. Cuman ya seiring jalannya waktu ya gue nikmatin kerjaan gue bersyukur dengan apa yang gue kerjain ini. Jadi gue kerja di sini juga belum lama ya, baru sekitar 3 bulan lewat lah. Prosesnya bikin keripik tempe ini sebetulnya nggak beda jauh banget ya sama bikin tempe yang buat dimakan sehari-hari. Cuman dia dicampur sama tepung. Nanti setelah ini diiris-iris tipis, baru digoreng, baru dikasih bumbu kan, dikasih perasa lagi. Ya sebenarnya sih kalau dibilang jauh banget ya. Biasa di luar main oli-olian, main kotor-kotoran, sekarang main air-airan sih, itu doang sih mungkin perbedaannya. Cuman yang namanya kerjaan kan ya pasti capek ya. Cuman di sini gue coba buat belajar lebih dewasa lagi dari capek gue ini gitu. Luar biasa lah buat gue. Jadi gue nggak stuck di situ aja gitu. Jadi gue punya keahlian lain juga nanti setelah pulang dari sini kan. Jadi pesan gue buat
ya teman-teman lain yang masih di luar, ya gue harap sih ya udahlah nggak usah pakai narkoba lah, karena alasan lu buat cari duit atau cuman buat gaya atau buat apapun, intinya narkoba itu nggak bagus, cuman ngerusak mental sama pola pikir lu aja. Jadi ya alangkah baiknya sih hidup sehat aja lah.